Tapi kok tahu tak beda, ada perusahaan pesawat di Singapura beroperasi di Indonesia, itu yang punya orang Aceh. Aku sempat baca sih, cuman ya gitulah. Mungkin dia ini lebih ngerasa aman dan buka usaha tuh di Singapura aja. Kenapa dia tak buka usaha di Indonesia ya beda? Padahal target market dia nih beda, itu kan orang Indonesia. Ceng, kau ini kan orang Indonesia kan, Ceng. Kau tahu lah berarti kondisi di Indonesia ini macam mana. Banyak ormas, banyak preman. Udah gitu aftur mahal. BBM kita aja mahal. Terus perusahaan-perusahaan tuh suka dimintain THR. Padahal dia tak ada hubungan apa-apa. Tapi kan kalau ormas-ormas minta THR sama menteri-menteri agama itu hal yang biasa. Buat korang warga Singapura Malaysia, di tempat korang nih ada tak organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Malaysia? Setiap ada kegiatan ataupun ada hari besar, minta sumbangan dari perusahaan-perusahaan korang. Pelancong ke Malaysia meningkat kepada 6.7 juta pada Januari sampai bulan Februari 2025. Kedatangan pelancong Malaysia meningkat sebanyak 31,3% kepada 6,67 juta orang bagi tempoh 2 bulan pertama tahun ini, kata Timbalan Menteri Pelancongan Seni Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan. Beliau berkata, Singapura kekal menjadi negara penyumbang utama pelancong ke Malaysia dengan 3,1 juta orang, diikuti China, Indonesia, Thailand dan Brunei. Indonesia pun tetap orang yang paling banyak ke Malaysia, Orang Indonesia pun adalah pelancong yang paling banyak ke Singapura. Selain melancong, dia juga bekerja di sana. Tapi kalau orang Indonesia yang ke Malaysia itu rata-rata berobat beda. Tapi ini ada isu, konglomerat yang ada di Indonesia pindahkan asetnya tuh ke luar negeri. Kira-kira apa pemicu dia nih? Selagi 9 naga masih ada di Indonesia, tenang aja beda. Kenapa hanya ada 9 naga di Indonesia? Kenapa tidak 999 naga? Karena 9 naga nih yang menguasai ekonomi di Indonesia beda. Buat korang warga Malaysia, di tempat korang ada tak 9 naga? Coba komen dekat bawah. Beberapa konglomerat Indonesia mulai memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Mereka banyak mengalihkan asetnya ke pertama emas, real estate, kripto. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan kebijaksanaan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan ketidakpastian stabilitas ekonomi Indonesia. Baik investor asing maupun lokal memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kebijakan-kebijakan Prabowo, kata Dedi Dinarto, Global Counsel LLP. Bloomberg menjelaskan kekhawatiran utama para orang kaya Indonesia didorong oleh volatilitas saham, rupiah melemah, kebijakan pemerintah, dan tarif impor Trump. Sayangnya, kebijakan baru pemerintah seperti perluasan peran angkatan bersenjata meningkat dan peningkatan pengeluaran negara yang seharusnya mendepankan kepentingan nasional malah berbalik menjadi senjata makan tuan bagi para investor. Tapi kok tahu tak beda, ada perusahaan pesawat di Singapura beroperasi di Indonesia, itu yang punya orang Aceh. Aku sempat baca sih, cuman ya gitulah. Mungkin dia ini lebih ngerasa aman dan buka usaha tuh di Singapura aja. Kenapa dia tak buka usaha di Indonesia ya beda? Padahal target market dia nih beda, itu kan orang Indonesia. Kau ini kan orang Indonesia kan, Kau tahu lah berarti kondisi di Indonesia ini macam mana. Banyak ormas, banyak preman. Udah gitu aftur mahal. BBM kita aja mahal. Terus perusahaan-perusahaan tuh suka dimintain THR. Padahal dia tak ada hubungan apa-apa. Tapi kan kalau ormas-ormas minta THR sama menteri-menteri agama itu hal yang biasa. Buat korang warga Singapura Malaysia, di tempat korang nih ada tak organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Malaysia? Setiap ada kegiatan ataupun ada hari besar, minta sumbangan dari perusahaan-perusahaan korang. Karena kalau di Indonesia ini banyak sangat yang macam gini. Entah dia tiba-tiba ulang tahun, 1 tahun tuh 3 kali ulang tahun. Itu disebarluaskan dia ke perusahaan ini, di bulan ini 3 perusahaan, bulan depan 3 perusahaan, sampai habis. Nanti kalau tak dikasih dia ngamuk, viral di sosial media. Terus bawa orang ormas-ormas di Indonesia yang selalu kasih proposal-proposal ke perusahaan di Indonesia. Pernah nggak proposal korang nih tembus atau dicairkan dari proposal-proposal tersebut? Dan berapa cairnya? Korang komen dekat bawah. Memang kau nak ngapa, Kau nak buat proposal juga? Ya kalau nominalnya besar beda. Aku tuh nak buat organisasi masyarakat juga beda, biar aku kasih proposal-proposal ke perusahaan-perusahaan biar cair juga. Warga Singapura, Malaysia, Indonesia, inilah mentalitas warga Indonesia yang asli. Engkau nak buat organisasi masyarakat juga? Kalau misalnya bisa mencairkan dana dari perusahaan-perusahaan Indonesia, kenapa tidak? Tapi sekarang kalau kau ni buat organisasi masyarakat itu, engkau nak buat kegiatan apa?
Siapa anggota engkau nanti? Ya kita buatlah makan besar, bagi-bagi sembako. Yang penting diorang nih mau support dulu ke ormas-ormas kita. Nah, jadi apalah kata Fufu Fafa tuh tentang konglomerat itu menarik asetnya pergi ke luar negeri? Kata Fufu Fafa pertama beda. Kripto lagi hit and run banget ya, bukan main juga duitnya, kata Fajar Rizky. Dijawab sama Mustaf. Kata siapa bang? Kripto lagi gencar proyek stablecoin. Buat di stalking ada APR-nya. Buat korang warga Indonesia yang tak punya dana miliaran-miliaran rupiah, bersabarlah. Karena di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Kalau investor pada lari, banyak pengangguran. Terus negara mau malakin siapa? Kata Kades Pocinki. Dijawab sama Randy Nadian. Yaitulah indahnya negara sama-sama ngerasain apa yang dirasain rakyat. Jadi sama-sama miskin, gak bisa lagi pakai pengawal di jalan. Semua hidup merata. Sekarang walaupun kita ini semua sama-sama rata, sama-sama sengsara, pemerintah sengsara, masyarakat sengsara, yang penting adalah punya fotokopi KTP. Indonesia tuh kuncinya adalah punya fotokopi KTP. Senjata andalan pemerintah, Anda tidak nasionalis sambil ngeganyem uang rakyat, kata ST Akbar. Iya, buat korang yang tidak nasionalis, pergilah ke luar negeri. Nanti kalau udah kaya dekat sana, menghasilkan duit, kirim duit ke Indonesia, menghasilkan devisa. Padahal kiriman duit kalian nih dari luar negara. 50% rakyat Indonesia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ayo dong 58%, jangan mingkem aja, kata Randy Nadian. 58% ini kan tak semuanya dapat jabatan. Pemicunya biar enggak dirampok untuk bikin kolam ikan, kata Teguh-Teguh. Yang paling penting adalah kita warga Indonesia nih wajib punya fotokopi KTP. Saldo aneh yang didana 15 ribuan lagi. Pindahin aja kali ya ke Bank Singapura, kata Deswastu. Kalau 15.000 rupiah engkau nak pindahkan ke Bank Singapura, yang ada nanti kena admin malah minus. Prabowo itu pengusaha, Hasim itu pengusaha. Sayang sekali kalau ternyata kebijakannya bikin meriang pengusaha. Semoga ada perbaikan, kita doakan saja bersama, amin, kata Iskandar Jet. Tahun 2045 Indonesia emas dan wajib semua warga Indonesia punya fotokopi KTP. Warga Malaysia Singapura pun kalau masuk Indonesia wajib mempunyai fotokopi KTP. Jadi IC korang tuh, identitas korang, fotokopikan kalau misalnya ada masuk Indonesia. Senang kau nak ngurus apa-apa kalau ada fotokopi KTP tuh. Takut asetnya dikelola ormas, lebih baik dipindahkan ke luar negeri, iya kan, kata Bans NW. Ormas tuh tak tahu juga lah kau punya aset apa dekat Indonesia nih. Kata Prabowo Subianto masih aman itu, karena kondisi pangan kita aman dan terkendali, kata Anna Saputra. Ya udah tahu lah kok tanya saya. Siapa yang gak takut sama beliau? Jangankan kebijakan barunya, dia ngomong aja udah was-was, kata Luka Puko. Kita warga Indonesia nih harus berpositif thinking dengan pemerintah Indonesia. Yang paling penting apa? Punya fotokopi KTP. Apa uang gua pindah ke Thailand aja ya? Ya walaupun cuma 5 juta tetap ketar-ketir lihat berita ini, kata Aksadaru. Terus dijawab sama Priyo Kanata. Kalau duitnya segitu mendingan diputar buat jualan batagor aja. 5 juta tuh tak usah diputar, kok kipas-kipas aja. Pentingnya memilih pemimpin yang paham ekonomi mikro dan makro, nggak cuma militer, kata Arfianti. Ya makanya kalau ada pemilihan umum tuh kau datang kau pilih, jangan kau malah golput. Saya memilih beliau karena ada alasan tertentu. Di antara 3 paslon yang paling banyak pengalaman ya cuma beliau. Saya milih beliau berkaca pada presiden dengan latar belakang militer semuanya. Rata-rata ekonomi Indonesia aman. Contohnya era SBY yang berhasil selamat dari krisis 2008. Imbas dari kebijakannya yang support UMKM. Jadi saya berharap harapan yang sama pada Prabowo. Dijawab lagi sama Wiono. Waktu milih kok nggak pertimbangkan wakilnya kah? Dan bagaimana wakilnya? Belum cukup umur bisa jadi wapres. Ditambah koalisi partainya yang isinya ternak buzzer bapaknya. Nggak tahu lah kok tanya saya sih. Wah bakalan seru nih dan memang sudah mulai terasa dari awal tahun, kata Jimmy 158. Buat korang konglomerat yang ada di Indonesia, janganlah engkau pindahkan aset itu ke luar negara semua. Sisakanlah aset itu di Indonesia sedikit aja. Karena orang di Indonesia nih udah banyak yang punya fotokopi KTP. Padahal investasi yang hakiki sholat qobliyah subuh, kata Safira RT. Iya tuh, pahalanya di langit dan di bumi. Tapi tetap di bumi perlukan fotokopi KTP. Kata mereka yang penting joget oke gas bang, kata Irfan Mau. Oh sekarang lagi ramenya statue bukan oke gas.